Hari ini di Jalan ke Surau, perhiasan dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki ilmu terhadap agama ini sehingga kita tahu ketika kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dalil dan kita hindari diri kita dari hal-hal yang telah diharamkan oleh syariat, sehingga ibadah yang kita laksanakan, muamalah yang kita kerjakan masuk dalam kategori al-a'mal al-maqbulah, yang diterima dan dianggap sah dalam kacamata syariat. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Dipersembahkan oleh Habashi Oil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita akan mengambil sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar tausiah bagi kita semua. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kaum muslimin, pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada beberapa butiran hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya sikap yang mesti kita miliki sebagai seorang muslim dalam beragama adalah ittiba', mengikuti tuntunan dalil yang sudah ada, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. La ibtida', bukan membuat perkara-perkara yang baru. Nasihat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan juga kepada kita para umatnya, agar kita tidak meniru kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dahulu, yang mana mereka ketika ada perintah yang diturunkan kepada mereka, apakah itu melalui Taurat ataupun dalam Injil, mereka akan merubahnya. Jika di Taurat tersebut dihalalkan, maka dia mengharamkannya. Jika di Taurat atau Injil tersebut dihalalkan, mereka haramkan. Mereka rubah tuntunan dalil yang sudah ada dalam kitab suci mereka. Dalam hadis ini dijelaskan kepada kita bahwasanya perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim bisa dibagi kepada dua. Yang pertama ada namanya al-a'malu al-maqbulah, perbuatan yang diterima karena dianggap sah dalam kacamata syariat. Yang kedua adalah al-a'mal al-mardudah, perbuatan yang ditolak karena dianggap batal dalam kacamata syariat. Dalam masalah ibadah yang kita lakukan tersebut akan dianggap maqbulah, diterima dan dianggap sah jika ibadah yang kita lakukan tersebut sesuai dengan tuntunan dalil yang sudah dijelaskan. Misalkan salat yang kita lakukan, salat tersebut harus kita kerjakan sesuai dengan tata cara
yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di antara kita yang melaksanakan ibadah akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan dalil, keluar dari tuntunan dalil, maka ibadah yang kita lakukan tersebut masuk dalam kategori al-ibadat al-mardudah. Ibadah yang ditolak karena dianggap batal dalam kacamata syariat. Dalam masalah muamalah, jika muamalah yang kita lakukan tersebut tidak terjadi di dalamnya praktek-praktek yang telah diharamkan oleh syariat, maka dia masuk dalam kategori al-muamalat al-maqbulah. Muamalat yang diterima dan dianggap sah. Akan tetapi jika muamalah yang kita lakukan tersebut ada praktek yang diharamkan oleh syariat terjadi di dalamnya, maka dia masuk dalam kategori al-muamalat al-mardudah, yang ditolak karena dianggap batal dalam kacamata syariat. Muamalah yang kita maksud di sini, kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati, itu muamalah secara umum. Baik itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang pendidikan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Selama dalam muamalah tersebut tidak terjadi hal-hal yang diharamkan oleh syariat, maka tidak masalah bagi kita untuk melaksanakannya. Misalkan dalam transaksi jual beli, kita melaksanakan transaksi jual beli, terserah bagaimana bentuknya. Akan tetapi kita tetap harus memperhatikan apakah ada dalam transaksi kita tersebut hal yang diharamkan oleh syariat terjadi di dalamnya atau tidak. Kalau ada, berarti dia dianggap batal. Walaupun nama yang diberikan adalah nama syar'i atau nama yang menggunakan bahasa Arab. Kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati, di sini ada pelajaran yang sangat penting yang perlu kita pahami. Apa itu? Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki ilmu terhadap agama ini, sehingga kita tahu ketika kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dalil. Ketika kita melaksanakan muamalah, kita laksanakan muamalah tersebut dan kita hindari diri kita dari hal-hal yang telah diharamkan oleh syariat. Sehingga ibadah yang kita laksanakan, muamalah yang kita kerjakan masuk dalam kategori al-a'mal al-maqbulah, yang diterima dan dianggap sah dalam kacamata syariat. Mungkin itu nasihat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Ana pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada ketidakpantasan, dan demi menjaga kesehatan kita dan demi menjaga kebugaran tubuh kita dan kesehatan fisik kita dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, mari kita mengkonsumsi habbatus sauda, salah satu bentuk tibbun nabawi dalam menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau, perhiasan dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki ilmu terhadap agama ini, sehingga kita tahu ketika kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dalil, dan kita hindari diri kita dari hal-hal yang telah diharamkan oleh syariat. Sehingga ibadah yang kita laksanakan, muamalah yang kita kerjakan masuk dalam kategori al-a'mal al-maqbulah, yang diterima dan dianggap sah dalam kacamata syariat. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Dipersembahkan oleh Habashi Oil.